Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Zaskia selaku guru bahasa Indonesia kalian. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan kalian mengenai struktur teks negosiasi. Pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan mengenai pengertian teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, serta ciri-ciri dari teks negosiasi. Masih ada yang belum mengetahui apa itu teks negosiasi? Ayo, siapa yang belum paham? Teks negosiasi secara umum adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan menjadi kesepakatan yang dijunjung tinggi kedua belah pihak. Nah, itu adalah pengertian dari teks negosiasi. Seperti teks-teks yang lainnya, teks negosiasi pun mempunyai strukturnya atau bagian-bagian tubuhnya. Apa saja sih strukturnya? Namun, sebelum kalian mempelajari struktur teks negosiasi, Ibu telah menyiapkan sebuah video mengenai teks negosiasi yang dapat kalian saksikan terlebih dahulu. Nama saya Igu Agumis Pramedea, absen 11. Nama saya Anastasia Gina Sukma, absen 3. Kami dari kelas 10 MIPA 2. Selamat menonton! Itu Rena. Selamat sore Rena, kamu sedang apa? Selamat sore Ren, aku sedang baca buku. Ada apa? Mohon maaf sebelumnya, kedatanganku sini untuk mempromosikan karya ilmiah remaja, khususnya untuk bidang les private. Siapa tahu kamu tertarik dengan les private ini. Wah, kamu buka les private? Sejak kapan? Oh ini, iya aku membuka les private baru Ren. Kalau boleh tahu, les private-nya hari apa aja? Untuk les private-nya hari Kamis, Jumat, dan Minggu saja Ren. Karena kita full day, jadi aku cuma membuka 3 kali seminggu saja. Wah, sepertinya menyenangkan. Aku jadi ingin mengikutinya. Apakah kamu serius Ren? Iya, aku serius. Tapi kalau boleh tahu, bagaimana sistem bayarannya? Untuk 3 jam seharga 240.000. Berarti 1 jam seharga 80.000 ya? Iya Ren. Aduh, itu terlalu mahal. Bagaimana kalau 50.000 per jam? Maaf sebelumnya, belum bisa dengan harga segitu, karena harga segitu aku gunakan untuk menyewa fasilitas. Bagaimana kalau dengan harga 65.000? Maaf, belum bisa, saya beri harga 75.000 deh. 70.000 aja gimana? Aku akan mengajak teman-temanku untuk bergabung. Oke, aku terima seharga 70.000. Baiklah, aku akan menghubungimu hari Kamis. Oke, terima kasih Rena. Sama-sama, Mei. Aku kembali ke kelas dulu ya. Oke, hati-hati ya. Nah, itu tadi merupakan video negosiasi mengenai penawaran harga les private. Selanjutnya, kita langsung mempelajari mengenai pasangan tuturan dan struktur teks negosiasi. Pasangan tuturan adalah tindakan saling memberi pesan dan merespon antara partisipan dalam kegiatan negosiasi. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Adapun contoh pasangan tuturan. Di sini, Ibu mempunyai contoh pasangan tuturan ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam, lalu dibalas lagi dengan salam. Yang kedua, bertanya, lalu dijawab ataupun tidak dijawab. Yang ketiga, meminta tolong, lalu memenuhi ataupun menolak permintaan tolong tersebut. Yang keempat, meminta, lalu memenuhi atau menolak permintaan tersebut. Yang kelima, menawarkan atau menerima, menolak tawaran tersebut. Yang keenam, terakhir mengusulkan atau menerima, menolak usulan tersebut. Nah, jadi pasangan tuturan itu bisa saling menjawab antara 2 orang atau lebih. Itu bisa dikatakan pasangan tuturan. Nama juga pasangan berarti harus ada
dua orang atau lebih ya, tidak bisa sendiri. Kalau sendiri itu namanya bukan dialog. Kalau sendiri itu artinya monolog. Selanjutnya masuk ke struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi sebetulnya dibagi menjadi 5 bagian saja. Yang pertama ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, lalu penutup. Tapi di sini Ibu memasukkan 7 struktur teks negosiasi. Ada orientasi, permintaan atau pengajuan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Struktur yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah sebuah kalimat pembuka maupun awalan untuk memulai percakapan sebuah teks negosiasi. Umumnya dapat berupa seperti salam, sapa, dan lainnya. Struktur teks negosiasi yang kedua ada permintaan. Permintaan ini si pihak yang ingin mengetahui sehingga menanyakan suatu barang ataupun permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan ini pihak yang terkait dengan si pihak permintaan. Di sini bertugas memberitahukan mengenai barang maupun objek yang diinginkan atau membantu permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau misalnya si pembeli ingin apa tadi di sebelumnya, kedua di permintaan, lalu penjualnya memenuhinya, dapat memenuhinya atau tidak gitu ya. Struktur yang keempat, ini ada penawaran. Penawaran ini merupakan alternatif solusi yang harus dipertimbangkan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi dengan resiko kecil. Penawaran ini juga merupakan sebuah klimaks atau puncak atas negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu terhadap pihak yang lain agar tercapainya sebuah kesepakatan di mana menguntungkan satu sama lain. Jadi, bagian penawaran ini merupakan inti dari teks negosiasi. Selanjutnya ada struktur yang kelima yaitu persetujuan. Merupakan proses memilih solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Kesepakatan atas hasil penawaran atau negosiasi antara kedua belah pihak tersebut. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak tidak saling dirugikan dan mereka saling menguntungkan, keduanya sama-sama setuju, itu bisa dipersetujukan negosiasi atau penawaran yang sebelumnya ya. Struktur yang keenam yaitu ada pembelian. Pembelian ini terjadinya suatu transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang berkaitan. Nah, biasanya struktur bagian pembelian ini hanya ada dalam teks negosiasi jual beli saja ya. Struktur yang terakhir atau yang ketujuh adalah penutup. Artinya kalimat penutup atau mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak agar menyelesaikan suatu proses interaksi di dalam negosiasi. Kalau tadi ada orientasi itu pembuka, lalu di akhirnya sudah pasti harus ada penutup ya anak-anak. Nah, itu tadi merupakan pasangan tuturan dan struktur teks negosiasi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini ada contoh teks negosiasi berjudul pengajuan kredit. Silakan kalian mencermati, baca baik-baik. Di sini di atasnya ada yang ditandai warna kuning, itu merupakan strukturnya. Bagian pertama ada orientasi, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat penawaran, kelima persetujuan, dan yang terakhir ada penutup. Inti dari struktur teks negosiasi itu ingat, hanya ada 5, orientasi, pengajuan atau permintaan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Ya, seperti itu anak-anak. Silakan kalian baca terlebih dahulu teksnya.
Nah, itu dia tadi mengenai teks negosiasi yang berjudul pengajuan kredit. Apakah kalian masih kurang memahami mengenai struktur teks negosiasi? Ataukah sudah ada yang memahami? Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan kepada ibu. Bisa chat ibu via WhatsApp. Ibu sangat senang jika ada yang ingin bertanya. Minggu depan atau pertemuan berikutnya, ibu akan memberikan pelajaran kepada kalian mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sama seperti teks yang lainnya, teks negosiasi pun mempunyai kaidah atau unsur kebahasaan dari teks tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu menjaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.